Hai guys, welcome back to my channel Zona Zuma. Dan kali ini kita bakal cerita-cerita lagi tentang beasiswa di luar negeri. Dan sama salah seorang pemuda dari Sumatera Selatan yang sekarang lagi kuliah untuk S2 di luar negeri. Dimana kita tanya langsung, oke? Halo Raffi. Halo. Apa kabar? Halo penonton setianya Bang Zuma. Nggak tahu pada setia apa nggak ini? Oh, setia, dipantengin terus ya. Iya. Raffi boleh perkenalan diri dulu nggak? Biar teman-teman juga tahu. Boleh. Ya, sebelumnya aku terima kasih, makasih banyak buat Bang Zuma untuk kesempatannya ngobrol bareng. Kenalin, aku Raffi. Sekarang sedang kuliah S2 di Master of Strategic Communications Management di Monash University, salah satu universitas di Australia, tepatnya di Melbourne. Oke, so jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Raffi tentang tips dapat beasiswa ke Australia ya. Oke. Sudah berapa lama tinggal di Australia? Kalau dihitung berarti ini semester keempat, berarti hampir 2 tahun karena ini tahun terakhir. Gimana bisa sampai di Australia? Dapat beasiswa kah? Iya, aku dapat pendanaan full dari beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan yang mengelola. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya mereka udah kerja sama berbagai kementerian, termasuk Kementerian Agama, makanya ada banyak jalurnya juga LPDP, termasuk buat jalur anak-anak santri gitu. Nah, jadi banyak banget variasi jalur yang mungkin teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing gitu. Kira-kira pertanyaannya kira-kira saya itu masuk kategori apa gitu. Nah, mungkin bisa dipikirkan dari sekarang, dilihat dari kapasitas dan kapabilitas. Oke. Nah, boleh cerita dikit nggak tentang beasiswa di apa yang kemarin Raffi ambil? Aku mulainya dari kalau misalnya di Amerika itu ada Ivy League gitu, misalnya kumpulan universitas bergengsi yang paling top gitu ya di Amerika. Kalau di UK ada Russell Group misalnya. Nah, kalau di Australia itu ada Group of 8 namanya. Jadi kayak grup 8, isinya 8 universitas paling prestis lah di di Australia. Jadi aku mulai dari sana dan ngeeliminasi kira-kira dia menawarkan jurusan yang aku mau atau enggak, dan kira-kira kalau dia menawarkan konsentrasinya tuh lebih kemana gitu. Akhirnya aku memutuskan kayaknya yang paling tepat itu Monash University. Pada saat itu aku berpikirnya, akhirnya karena aku udah memutuskan untuk di Australia, karena aku tipikal yang ada orang yang ketika dia mencari beasiswa, dia akan kayak apply daftar semua beasiswa gitu ya, kayak mencoba peruntungan. Yes. Bukan tipikal yang kayak gitu sih, jadi kayak sudah dipastikan dan memang tujuannya ke situ, ya udah daftar di situ. Lebih ingin fokus sebenarnya, lebih kayak kayaknya aku emang maunya ke Australia gitu. Akhirnya aku memutuskan buat daftar 2 beasiswa doang, yaitu Australian Towards Scholarship AAS dari pemerintah Australia dan LPDP dari pemerintah Indonesia. Pada saat itu hampir aku daftarnya malah AAS duluan, karena AAS dibukanya bulan Februari, sedangkan LPDP pada saat itu sekitar bulan Maret gitu. Nah, pada saat itu unfortunately aku nggak lulus beasiswa AAS bahkan di tahap pertama gitu. Nah, jadi aku cuma rely on ke LPDP doang gitu. Nah, jadi benar-benar pada saat itu diusahain banget, karena emang aku mendedikasikan tahun 2019 untuk untuk benar-benar kejar beasiswa. Tapi akhirnya alhamdulillah, masya Allah, ada jalannya. Iya, ada jalannya, dan Allah kasih kesempatan buat kayak ya udah, mungkin nih anak kayak butuh belajar lagi gitu. Jadi akhirnya ya bisa tembus pada saat itu di September 2019 LPDP dan ngurus berkas segala macam. Pada saat itu aku juga daftar Monash-nya dan daftar LPDP itu barengan. Jadi ketika aku daftar LPDP, karena LPDP itu mekanismenya 2 mekanisme Bang. Kita boleh daftar pada saat kita udah dapat LOA atau kita belum dapat LOA. Jadi dia unconditional dan conditional ya? Iya, unconditional dan belum dapat sama sekali juga nggak apa-apa, nggak harus conditional gitu. Jadi kalau misalnya kita belum dapat kampus, kita dikasih sekitar 1 sampai 1,5 tahun untuk apply kampus setelah kita dapat diterima sebagai awardee LPDP gitu. Udah sih gitu.
sampai akhirnya ya semua proses LPDP diselesaikan, alhamdulillah dapat LOA unconditional dari Monash juga, terus abis itu visa lah dan segala macam, terus tergabung dengan berbagai apa ya, di engage juga sama tim kelurahan. Kayak kita ada kayak student grup gitu buat anak-anak yang kuliah di Monash gitu. Nah jadi aku approach ke ketuanya, terus nanya-nanya tentang akomodasi, tentang kehidupan di sini gitu-gitu. Pokoknya tentang basic needs lah sebelum supaya agak bisa lebih prepare lah sebelum berangkat gitu. Dan alhamdulillahnya benar-benar Allah kayak kasih kemudahan di semua itu Bang. Jadi kayak aku tuh angkatan terakhir yang bisa masuk ke Melbourne. Jadi setelah angkatan aku itu belum ada teman-teman yang lanjut kuliahnya langsung onsite di sini gitu. Raffi kemarin pada saat mendaftar ada pengalaman yang ini nggak, yang agak berbeda atau unik gitu, yang bisa diceritakan ke teman-teman? Oh, pengalaman daftar LPDP? Iya. Nggak ada yang benar-benar unik sih, tapi aku baru menyadari ini tuh mungkin di akhir-akhir ketika aku udah dapat beasiswanya gitu ya. Jadi kalau orang-orang berpikir simply beasiswa itu kita nggak mengeluarkan apa-apa, ya salah besar gitu. Maksudnya ketika kayak dibiayain full gitu, iya benar. Tapi ketika kita dibiayain full itu ketika kita udah jadi penerima beasiswanya. Sebelum jadi penerima beasiswanya ya apa-apa bayar sendiri coy. Jadi kayak buat IELTS gitu, buat IELTS yang harganya 3 jutaan kalau di Indo sekarang ya. Terus abis itu kita, kalau misalnya teman-teman nggak bisa juga langsung tes IELTS-nya, mungkin butuh les, nah itu biaya sendiri juga gitu. Buat teman-teman kalau LPDP di tahunku kan 2 kali itu nggak ada tahapan tesnya yang ada di Palembang. Jadi 2 kali aku harus ke Jakarta untuk tes seleksi berbasis komputer, kayak CAT gitulah Bang. Terus abis itu 1 kalinya lagi abis lulus ya tes wawancara, dan itu di Jakarta juga, dan itu ya nggak ada dibiayain LPDP, harus biaya sendiri dulu. Pesawatnya gitu. Dan lain-lain. Benar, tiket pesawat, mungkin akomodasi kalau misalnya kita nggak bisa nginep di tempat saudara atau tempat teman gitu. Terus juga kalau untuk kalau misalnya kita mau apply di univ luar negeri gitu misalnya, kita butuh juga untuk transkrip translate transkrip, terus ijazah, terus apalagi ya kalau misalnya akte kelahirannya dibutuhkan tapi belum diterjemahkan ke penerjemah tersumpah gitu, nah itu butuh biaya juga gitu. Nah jadi satu hal yang aku pelajari benar-benar adalah ya kita juga butuh butuh pemasukan, butuh penghasilan juga gitu, atau ya kita butuh persiapan modal lah sebelum kita memutuskan dinyatakan sebagai penerima beasiswa gitu. Iya, jadi nggak simply semuanya betul, nggak gitu konsepnya ya. Nah, itu tadi cerita Raffi tentang beasiswanya. Boleh sedikit, aku penasaran sih karena aku belum pernah ke Australia ya. Pengalaman selama hampir 2 tahun ini di Australia itu bagaimana sebagai seorang pelajar dan juga sebagai muslim, kalau bisa? Iya, sebenarnya ini sesuatu yang seru untuk diceritakan sebenarnya. Karena kalau sebenarnya ketika aku sampai di sini itu kayak 1 bulan kemudian itu tuh Melbourne itu lockdown, dan benar-benar lockdown itu paling panjang lah, sampai 100 harian lebih gitu, 3 bulanan lebih. Nah jadi pada saat itu ya aku mikirnya kayak semuanya tiba-tiba kuliahnya online gitu. Aku semester 1 cuman masuk kelas itu 1 kali, yang benar-benar face to face. Sorenya itu udah lockdown. Jadi kita udah nggak boleh lagi attend class gitu. Terus habis itu terus cuman bisa ketemu sama teman dosen itu lewat screen doang gitu kan. Terus yang paling harus benar-benar keep up adalah sistem pendidikannya. Sistem pendidikannya benar-benar dituntut mandiri gitu ya, apalagi untuk program master gitu. Terus ibaratnya tuh kita udah dikasih semua resource yang kita butuhkan, semua fasilitas yang kita butuhkan dari kampus gitu. Dan juga mereka udah menyediakan, jadi kalau misalnya kita punya kayak sistem dari kampus, kayak website kampus, kita bisa akses pakai ID student kita dan email student gitu. Nah itu kita
Jadi satu semester di Monash itu ada 12 week. 12 week itu udah dikasih semua mata kuliah, semua materials yang kita butuhkan. Kita udah punya semua bahannya, semua slide dari dosen, kita udah punya video pembelajaran dari mereka, kita juga udah tahu kalau misalnya ada quiz-quiznya kayak gimana, terus kita udah tahu kalau misalnya ada exam-examnya kayak gimana. Pokoknya kita udah dikasih tahu lah, kayak tugas-tugasnya apa aja, bahkan deadline tugasnya aja udah dikasih tahu gitu. Jadi kita bisa plan ahead sebenarnya. Tapi karena sistem belajarnya yang cukup berbeda dan juga agak kagok juga gitu ya. Jadi benar-benar semester 1 agak benar-benar harus keep up, harus benar-benar kayak dilihat lagi gitu, terus dipelajari lagi, didengar ulang kalau misalnya dosen-dosen nge-share video pembelajaran gitu. Jadi benar-benar di awal-awal kuliah tuh benar-benar kayak waduh, ini pertama kalinya aku kuliah di luar negeri. Ini pertama kalinya aku kuliah di luar negeri online. Jadi kayak, jadi kayak benar-benar harus benar-benar bisa keep up lah dengan perubahan-perubahan yang unprecedented. Jadi itu sih kalau untuk soal pelajaran. Tapi kalau untuk soal makanan, terus kehidupan sebagai Muslim, alhamdulillah. Melbourne itu benar-benar situasi kondisi lingkungannya itu benar-benar mendukung semua komunitas gitu, termasuk komunitas Muslim, dan juga komunitas Muslimnya tuh benar-benar benar-benar solid, dan kita juga benar-benar di-engage. Terus kalau biasanya housemate aku cerita kalau misalnya lagi nggak lockdown segala macam, jadi sekitar kayak 5 menit dari rumah aku kita bisa jalan ke masjid yang biasa digunakan untuk aktivitas keagamaan Muslim ya. Terus habis itu dijadikan juga tempat sholat Jumat, buat sholat tarawih gitu dan segala macam. Makanan halal juga alhamdulillahnya mudah banget didapat. Jadi kayak tadi yang aku bilang di deket area grocery stores-nya itu banyak banget halal butcher. Jadi kita punya banyak banget opsi. Jadi itu sih enaknya. Itu sih kalau kehidupan di sini so far enak, seru banget. Dan paling yang agak annoying sometimes itu cuman cuacanya aja, karena Melbourne itu terkenal it has 4 seasons a day. Jadi kayak pagi-pagi itu bisa dingin banget, siang tiba-tiba itu naik banget jadi kayak 30 derajat, terus sore bisa ngedrop banget karena hujan, terus bisa aja tiba-tiba ada hujan es juga, terus tiba-tiba jadi kayak harus siap sedia payung, jaket, at the same time di tas, jadi kayak ya bisa ngerasain. Oke, nah Raffi, udah detail nih informasi yang disampaikan ke teman-teman. Untuk teman-teman yang mau daftar nih, ada nggak advice untuk mereka supaya bisa lebih siap dan juga motivasinya bisa meningkat, dan siapa tahu bisa meningkatkan chance mereka untuk bisa berangkat atau kuliah ke luar negeri, especially di Australia ya? Kalau menurut aku yang paling sulit both untuk tahapan yang paling challenging gitu untuk both beasiswa dan juga masuk univ ya, itu kemampuan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu even bukan bahasa second language di negara kita kan, maksudnya atau third language pun enggak gitu, maksudnya. Aku bisa bilang kalau misalnya teman-teman yang mungkin udah belajar dari dulu dan segala macam bahasa Inggrisnya udah just jago banget gitu ya, apalagi untuk speaking gitu, coba lihat dulu, benar-benar tes dulu TOEFL-nya atau IELTS-nya. Kalau misalnya kita ngomong pakai daily conversation skill gitu misalnya, mungkin kita bakalan jago banget. Tapi untuk kayak TOEFL, IELTS, mereka butuh yang namanya skill-skill lain yang mungkin nggak pernah kita train gitu, nggak pernah kita pelajari sebelumnya gitu. Ada pattern-pattern yang harus kita pahami gitu, yang harus kita ngerti dan pelajari gitu. Nah, karena itu yang takes time, karena itu nggak bisa overnight, nggak bisa kayak dalam semalam aja terus langsung jago gitu kan, agak nggak mungkin ya. Jadi mungkin persiapkan waktunya benar-benar kayak kapan mau belajar bahasa Inggrisnya, kapan mau tesnya gitu, dan terus dan pikirkan juga gitu kalau misalnya tujuan teman-teman adalah kampus luar negeri, aku benar-benar kalau di Indonesia kan masih lumrahnya itu TOEFL ITP ya. Yes. Iya, jadi kalau misalnya mau ke luar negeri biar nggak
double kerjaannya, maksud aku ya ini cuma cara aku aja, ya langsung aja tembak IELTS gitu. Jadi kayak langsung aja buat belajar dan tes IELTS kayak karena IELTS itu dipakai juga buat LPDP, terus abis itu dipakai juga untuk daftar kampusnya. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma punya TOEFL ITP, mungkin untuk LPDP atau beasiswa lain dia masih nerima. Tapi kampusnya itu mostly mereka rata-rata udah IELTS at least, menerimanya IELTS gitu. Kalau TOEFL pun IBT kayaknya. Iya, kalau TOEFL pun IBT, benar. Yes. Jadi harus dilihat dulu benar-benar. Dan menurut aku yang paling utama juga kalau mau jadi scholarship hunter adalah baca sebenarnya. Ini mungkin klise banget, tapi that's the truth. Kalau misalnya kita pengen tahu, ya at least baca gitu. Betul. Atau nonton vlog orang, atau nonton video YouTube orang gitu. Seenggaknya itu. Jadi kita nggak tanya ke misalnya awardee atau siapapun yang mau kita tanya gitu, atau penyelenggara beasiswa, pertanyaan yang udah mereka state di websitenya gitu. Betul. Jadi iya, dan apa ya, kebanyakan tuh aku bukannya aku nggak mau jawab gitu, atau ketika teman-teman nanya gitu ya, Kak gimana caranya keluar negeri gitu, atau Kak gimana caranya dapat beasiswa LPDP gitu, Kak LPDP itu apa sih gitu, atau Kak IPK kita buat daftar LPDP berapa sih gitu, dan segala macam. Itu kan semua hal yang sebenarnya teman-teman, bukan aku nggak mau jawab, tapi beasiswa dan juga prosedur kampus mungkin akan berbeda setiap tahunnya. Dan ketika teman-teman mengharapkan jawaban dari aku atau Kak Zumah misalnya, KGSP, bisa jadi ketika kita menjawab itu dengan pengetahuan yang kita punya, itu tuh udah nggak relevan lagi. Dan akan lebih bijak kalau misalnya teman-teman langsung kidding aja ke websitenya mereka, official websitenya mereka, dan mendapatkan informasi yang lebih detail, yang lebih relevan dibanding nanya ke kita gitu. Nah, kalau mungkin untuk sharing pengalaman gitu, kayak ini segala macam, ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya untuk sesuatu yang teknis, yang benar-benar detail, yang berhubungan sama ketentuan-ketentuan yang mungkin berubah setiap tahunnya, dan itu it's a must gitu ya. Dan kita mungkin nggak bisa provide jawaban yang benar-benar yang mungkin benar gitu. Jadi akan lebih wise kalau teman-teman langsung gini aja ke websitenya gitu, atau tanya ke orang yang memang berkapasitas gitu untuk menjawab itu. Gitu sih, bukan berarti nggak boleh, tapi ya menurut aku Google first before you ask. Dan juga tuh kadang ada yang nanya tapi jawabannya udah tertera gitu. Kemarin sempat ada yang nanya, kita dokumennya harus ditranslate ke bahasa Inggris nggak? I was like, where are you going? Mau kuliah di Indonesia atau mau kuliah di luar negeri? I mean, come on. Gitu sih. Iya, benar. Nah, jadi itu tuh mungkin untuk orang-orang tuh kayak ya udah jawab aja gitu ya. Betul. Tapi gini loh, itu tuh ketika orang-orang bertanya dan mereka tanya ke kita, ada beban moral loh supaya jawaban itu benar gitu kan. Betul. Nah iya, jadi nggak bisa kayak kita jawab sekenanya aja, atau kayak ya udahlah jawab aja gitu ya, dan segala macam, ya daripada menyesatkan orang. Betul. Lebih baik guys, coba aja buat benar-benar dilihat dulu aja gitu di websitenya. Kalau misalnya udah mentok banget dan ini kayak cuma bisa dijawab berdasarkan kalau tahun kemarin gimana ya dan segala macam, nah itu mungkin kita bisa bantu di situ gitu. Kita bisa sama-sama diskusi soal itu gitu. Betul. Gitu sih. Mantap. Ya, so dari Raffi perdalam skill untuk kebahasaan, terutama bahasa Inggris, dan juga banyak membaca. Jadi kita dapat banyak informasi juga ya. Iya. Mungkin itu aja dari Raffi? Iya. Oke teman-teman, itu dari Raffi yang sekarang lagi kuliah di Australia dengan beasiswa LPDP di Monash University, betul? Iya. Betul. So kalau teman-teman mau ngobrol langsung ke Raffi, aku boleh share handle-nya Instagram? Boleh dong. Boleh, ya. Tapi ya ingat kalau nanya yang pengalaman langsung kayak gitu, jangan yang udah ada jawabannya dan terus nanya. Dan juga kata Raffi tadi mungkin ketentuannya beda-beda tiap tahun. So teman-teman, thank you so much for watching. Terima kasih udah mendengarkan cerita dari Raffi. Semoga teman-teman bisa cepat ketemu sama Raffi nanti di Australia kalau seandainya Raffi masih di sana. Dan kalaupun enggak, semoga teman-teman mendapatkan kemudahan untuk kuliah di luar negeri, terutama di Australia. So thank you so much and see you. Bye bye.